Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Maldin Official. Di video sebelumnya saya sudah unboxing dan mereview salah satu multimeter ya, multimeter digital. Ini mereknya Aneng, model atau tipenya DT9205A digital multimeter. Jadi untuk video kali ini saya akan membuat video cara penggunaan multimeter ini ya, satu persatu, mulai dari ohm sampai volt DC. Kita mulai dari ohm dulu ya, ohm atau hambatan atau resistensi. Jadi kita akan menggunakan resistor ini untuk diukur resistensinya atau hambatannya ya. Pertama kita pasang dulu kabelnya seperti biasa. Untuk yang hitam kita pasang di COM karena kita akan mengukur ohm atau hambatan. Jadi yang merah kita pasang di ini yang ada logo ohmnya ya. Udah terpasang. Kemudian kita pakai holder ya. Kemudian kita pindahkan selektornya ke yang ohm, kita pasang di 200 dulu ya. Oke, langsung saya seperti ini. Hasilnya masih 0, masih nggak dapat, jadi kita coba naik dulu ke yang 2K. Jadi hasilnya 0,982K ya. Ini kalau dibulatkan jadi 1K ohm atau 1 kilo ohm. Kemudian kita ganti yang lain resistornya. Kita coba ukur yang ini ya, 10K, 0,010. Kita pindahkan lagi ke yang 200. Maka hasilnya ialah 10 ohm. Jadi resistor ini resistensinya itu 10 ohm ya. Seperti itu caranya. Kemudian selanjutnya yang ini kan sudah yang ohm. Selanjutnya kita gunakan buzzer. Jadi kalau buzzer ini kita tempelkan, dia akan menimbulkan suara atau bunyi ya, dan lampu indikator akan menyala. Ini biasanya digunakan untuk mengecek kabel ya. Coba kita contoh pakai kabel ini. Biasanya digunakan kalau ngecek kabel itu masih nyambung atau udah putus. Dan ini kondisinya masih nyambung. Ini yang coklat yang ini ya, dan yang biru seperti ini. Oke, berarti masih bagus. Seperti itu cara pakainya. Setelah penggunaan buzzer, kita pindahkan ke yang sebelahnya ya. Penggunaan ini AFE digunakan untuk mengukur transistor ya. Nanti transistornya dimasukkan ke sini. Jadi ini ada tulisan PNP, artinya digunakan yang sebelah sini ya, sebelah kiri digunakan untuk mengukur transistor yang memiliki kutub positif, negatif, positif ya. Dan yang sebelah kanan digunakan untuk mengukur negatif, positif, negatif ya. Jadi di sini saya ada transistor ya. Ini diketahui yang paling kiri adalah kaki basis, yang tengah kolektor, dan yang paling kanan ialah emitter ya. Ini transistor ini memiliki kaki negatif, positif, negatif ya. Untuk cara pencariannya nanti ada di video channel saya ya. Jadi ini basis, kolektor, dan emitter ya. Langsung kita masukkan ke sini ya, basis, kolektor, dan emitter. Karena ini mempunyai kutub negatif, positif, negatif. Masukkan ke sini lubang 3 ya.
hasilnya akan muncul 159 ya. Seperti itu caranya. Untuk cara pencarian basis emitor dan kolektornya nanti ada di video selanjutnya ya. Oke, kemudian akan kita gunakan untuk mengukur farad ya. Di sini multimeter ini bisa digunakan untuk mengukur 20 nanofarad sampai 2 milifarad ya. Untuk contohnya kita akan gunakan kapasitor ini ya. Kapasitor ini merupakan kapasitor kipas angin. Ini memiliki satuan farad, mikrofarad ya. Kita pindahkan ke yang mikrofarad. Cara pengecekannya seperti ini. Ini udah standby di 20 mikrofarad maksimalnya. Satu 1,2 mikrofarad ya. Ini merupakan kapasitor baru. Kapasitasnya 1,2 mikrofarad sesuai sama yang di sini ya, 1,2 mikrofarad. Oke, seperti itu caranya. Kemudian selanjutnya kita akan gunakan untuk mengukur ampere DC ya. Ini yang putih ini digunakan untuk mengukur ampere DC mulai dari 2 miliampere sampai maksimalnya 20 ampere ya. Karena kita akan gunakan untuk mengukur ampere, jadi kita pindahkan selektor yang merah ini ke yang 20 ya, 20A. Terus kemudian kita pindahkan selektornya ke yang 20 ampere DC ini ya, ada DC ampere. Nah, kita akan gunakan untuk mengukur ampere DC, kita pakai ya lampu ini ya, lampu motor. Jadi kalau DC itu ada positif dan minnya ya, terminal positif dan minnya ya. Jadi karena ini lampu motor, kita pakai sumber tegangan listriknya dari aki ini ya, aki motor juga. Untuk cara pengecekan harusnya di salah satu kabelnya ya, baik dari yang positif maupun yang negatif, karena ini merupakan arus searah. Untuk saya akan gunakan kutub yang positif ya, yang dipakai di multimeternya. Untuk yang min langsung dipasang di aki, terminal akinya aja nggak apa-apa. Kita pasang dulu. Untuk yang minyak yang standby di langsung ke aki. Dan untuk terminal plusnya yang ini dari lampu kita sambungkan dulu ke kabel yang hitam. Seperti ini ya. Kemudian yang merah ini bisa pakai kabel atau langsung tempelkan ke terminal yang plus ya. Jadi seperti ini rangkaiannya. Lampunya sudah menyala ya. Ampernya 4,2122 ampere, 4,21 ampere ya. Stabilnya 4,20. Jadi seperti itu rangkaiannya. Ini salah satu kabelnya dilangsungin ke lampu. Untuk kabel yang satunya lagi melewati multimeter ini untuk dibaca arus listriknya, baru ke sumber tegangannya ya. Oke, seperti itu caranya untuk mengukur arus listrik DC ya. Oke.
Oke, untuk selanjutnya kita akan gunakan multimeter ini untuk mengukur ini ya, ampere AC atau arus listrik AC. Jadi multimeter ini bisa digunakan untuk mengukur arus listrik AC mulai dari 2 mili ampere sampai 20 ampere maksimal ya. Kita pakai yang 20 ampere saja, pindahkan dulu. Ini berarti masih standby di yang 20 ampere. Untuk rangkaian untuk pengecekan arus listrik AC, rangkaiannya hampir mirip seperti yang tadi ya. Jadi kita gunakan kabel ini untuk bebannya ya, untuk bebannya. Jadi salah satu kabel kita pakai yang ini aja, yang coklat, sambungkan ke salah satu ke yang hitam. Jadi dia yang melewati multimeter ini untuk dibaca arus listriknya ya. Kemudian yang untuk yang biru atau kabel yang satunya lagi kita sambungkan langsung ke sumber tegangannya. Ini nanti sumber tegangannya pakai steker, nanti dicolokin ke sini ya, sumber tegangan AC nya. Ini merupakan sumber tegangan listrik di rumah, jadi yang langsung dari PLN. Kita sambungkan dulu. Nah, untuk kabel yang merah ini kita sambungkan ke ini ya, ke yang sumber tegangannya. Kabel yang satunya lagi. Yang kencang ya, karena ini merupakan listrik tegangan tinggi atau AC. Jadi kita harus kencang penyambungannya. Hati-hati dengan arus tegangan tinggi, jangan sampai kesetrum. Oke, seperti ini rangkaiannya. Ini nanti ke bebannya di sini ya. Ini untuk sumber tegangannya. Kita pakai colokan ini yang dari PLN langsung. Ini udah standby di AC ampere 20 ya. Oke, udah masuk. Kita cek dulu di sini ada listriknya apa enggak. Oke, sudah menyala, udah masuk ya. Jadi kita gunakan kipas ini untuk beban listriknya ya. Jadi yang diukur berapa ampernya. Kita masukkan ke stop kontak ini yang tadi. Kemudian kita nyalakan. Untuk speed yang ini 2 ampernya 0,12 ampere, 0,11 ampere ya, 0,11 ampere hasilnya. Kemudian misalkan kita pindahkan ke yang speednya yang ketiga, ini terbacanya 0,15 ampere ya. Jadi kipas ini memiliki arus listrik, pemakaian kipas ini memiliki arus listrik 0,15 ampere ya. Seperti itu caranya, rangkaiannya. Sudah, kita matikan, kembali ke nol. Kita cabut dulu sumber tegangannya. Oke, setelah digunakan untuk mengukur ampere AC atau arus listrik AC, di sini selanjutnya kita gunakan untuk mengukur volt AC atau tegangan listrik AC. Di tegangan listrik AC itu tegangannya memiliki arus listrik bolak-balik ya. Di biasanya sumber tegangannya yang langsung dari PLN atau colokan rumah seperti biasa. Ini multimeter ini bisa digunakan untuk maksimalnya 750 volt ya. Jadi kita akan gunakan untuk mengukur colokan ini ya. Ini colokan langsung dari PLN. Kalau dari PLN biasanya standarnya itu di 220, jadi kita pindahkan yang ke 750, jangan yang di 200. Kalau nanti 200 dia nggak dapat ya. Kemudian kita pindahkan lagi kabel merahnya ke yang ada logo voltnya ya, seperti ini. Ini kita cek tegangannya berapa.
Oke, tegangannya 229 volt AC ya. Jadi listrik rumah ini yang langsung dari PLN memiliki tegangan 229 volt AC. Dan kemudian yang terakhir, untuk yang terakhir kita gunakan untuk mengukur volt DC ya. Jadi tegangan DC ialah tegangan listrik yang mempunyai arus listrik searah ya. Biasanya simbolnya ada min plus. Untuk sumber tegangan listriknya biasanya dari aki atau baterai ya. Jadi saya akan menggunakan baterai yang tadi untuk diukur tegangannya ya, karena baterai ini mempunyai arus listrik DC ya. Nah, untuk multimeter ini dia bisa dipakai untuk mengukur volt DC maksimalnya di 1000 volt DC ya. Jadi kalau selektornya kita pindah ke sini, dia untuk digunakan untuk mengukur volt DC maksimal 200 mV. Kemudian ini 2 volt DC, 20 volt DC, 200 volt DC, 1000 volt DC ya. Karena ini aki motor biasanya itu di 12 volt, kita pindahkan selektornya ke yang 20 saja ya. Oke, sudah standby di 20. Kita cek tegangannya, tegangan DC dari aki ini ya. Yang hitam di min, yang merah di plus. Oke, terbaca 12,85 volt DC ya. Jadi aki ini mempunyai tegangan 12,85 volt DC. Oke, seperti itu caranya. Jadi menurut saya multimeter ini bagus sekali ya, karena banyak kegunaannya nih, bisa digunakan berbagai macam pengukuran. Harganya juga cuma 60 ribuan. Bisa order di toko kita ya, atau kunjungi Maldin Store lewat Shopee atau Tokopedia. Mungkin seperti itu aja dari saya. Jadi kalau ada kesalahan atau kekurangan bisa tulis di komentar saja, untuk bahan evaluasi kita juga ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.